Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan, yang dimana saya sendiri sebagai pembaca pertama, yaitu mengenai A. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus persediaan dan pergudangan dapat dikatakan adalah paduan dari dua sistem yang terpisah tapi erat hubungannya. Yang pertama adalah arus barang secara fisik, dan yang kedua adalah biaya yang terkait. Pemeriksaan terhadap 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan akan membantu untuk memahami pengendalian tersebut dan bahan bukti audit yang diperlukan untuk menguji efektivitasnya. 1. Memproses pesanan pembelian. Permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan. B. Menerima bahan baku baru. Penerimaan barang yang diorder adalah bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. C. Menyimpan bahan baku. Setelah barang diterima, penyimpanan dilakukan di gudang sampai saatnya dibutuhkan untuk proses produksi. Barang tersebut dikeluarkan gudang setelah ada permintaan yang diotorisasi, perintah kerja, dan dokumen lain yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang diminta. D. Memproses barang. Proses pengerjaan barang dalam siklus persediaan dan pergudangan sangat bervariasi untuk masing-masing perusahaan. Besarnya jumlah barang yang akan diproduksi secara umum dipengaruhi oleh order pelanggan. Dalam perusahaan manufaktur, struktur pengendalian intern akuntansi biaya yang baik adalah bagian penting dan fungsi proses barang. Struktur pengendalian intern diperlukan untuk menunjukkan profitabilitas relatif berbagai produk. E. Menyimpan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dikerjakan bagian produksi, penyimpanan dilakukan di gudang menunggu pengiriman. Dalam perusahaan dengan sistem pengendalian intern yang baik, dilakukan pengendalian fisik atas barang jadi dengan memisahkannya dalam beberapa area dengan akses terbatas. F. Mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi adalah bagian integral dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Tiap pengiriman atau pengeluaran barang jadi harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi dengan memadai. Pengendalian untuk pengiriman telah dibahas pada materi sebelumnya. G. File induk persediaan perpetual. Satu bentuk catatan yang belum dibahas sebelumnya adalah berkas induk persediaan perpetual. Catatan perpetual yang terpisah biasanya diadakan untuk pencatatan bahan baku dan barang jadi. B. Dampak e-commerce terhadap manajemen persediaan. Internet memiliki kegunaan khusus dalam pengelolaan persediaan. Dari sini dapat diketahui informasi lengkap berbasis real time yang dibutuhkan oleh rekan bisnis atau pemasok dan pelanggan. Informasi yang biasanya tersedia dalamnya seperti jumlah stok yang disimpan, lokasi produk, dan berbagai informasi lainnya yang diperlukan manajemen untuk menguasai aliran persediaan. C. Bagian-bagian dan audit atas persediaan, yang dimana tujuan dalam audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi bahan baku, barang setengah jadi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan sewajar. Audit atas siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda, yaitu 1. Akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja dan overhead.
Yang kedua, mentransfer secara internal atas aktiva dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. 4. Mengamati persediaan secara fisik. 5. Menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. D. Audit atas akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset bahan baku ke dalam proses persediaan barang jadi. Hal ini berfokus pada sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Jadi pengendalian tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori luas. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian terhadap biaya terkait. Demikianlah dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Devi Soraya Fani. Kepada saudari Devi saya persilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan isi makalah kami, yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis adalah hal yang penting dalam audit persediaan dan pergudangan. Seperti halnya dalam siklus lain, dalam melakukan prosedur analitis yang menguji hubungan antara saldo akun persediaan dan akun laporan keuangan lainnya. Auditor sering menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kewajaran saldo terkait persediaan. Misalnya, auditor membutuhkan informasi mengenai ukuran dan berat produk persediaan, metode penyimpanannya, dan kapasitas fasilitas penyimpanan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat dalam konsisten dengan persediaan yang tersimpan. Setelah melakukan pengujian yang benar atas pencatatan akuntansi biaya dan prosedur analitis, auditor memiliki dasar untuk mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo persediaan. Selanjutnya, integrasi pengujian. Auditor melakukan verifikasi pembelian persediaan dan juga mengumpulkan bukti atas akurasi pembelian bahan baku dan seluruh biaya overhead manufaktur, kecuali biaya tenaga kerja. Biaya pembelian mengalir ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dari persediaan akhir bahan baku. Persediaan fisik. Menetapkan harga dan kompilasi penting dalam audit persediaan karena salah satu aktivitas dapat menghasilkan salah saji pada persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam audit, harga pokok penjualan merupakan nilai sisa dari persediaan awal ditambah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur dikurangi persediaan akhir. Saat auditor menguji pengendalian dan melakukan pengujian substantif atas transaksi dan saldo persediaan terkait, mereka juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit terkait saldo dengan melakukan pengujian yang memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Standar akuntansi masyarakat mengungkapkan atas metode penilaian persediaan dan informasi persediaan lainnya yang relevan, seperti informasi LIFO, cadangan. Pada penjelasan tambahan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian klien sehubungan dengan pengungkapan persediaan yang melakukan pengujian pengendalian tersebut dan pengujian substantif untuk memperoleh bukti memadai bagi keempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Sekian isi makalah kami. Terima kasih.